10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasana Alfa Diansyah Putri, jurusan Kriminologi semester 3 kelas B dengan NPM 1975-10483. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori labeling dalam mata kuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang. Langsung saja saya menjelaskan tentang apa itu teori labeling. Teori labeling disebut juga teori pelabelan atas perilaku menyimpang yang sering digunakan masyarakat terhadap suatu perilaku penyimpangan. Teori labeling juga menggunakan suatu pandangan tentang penentuan situasi yang digunakan untuk menyatakan bahwa jika individu atau kelompok yang disebut penyimpangan akan ada konsekuensi yang tidak diharapkan pada tingkat perilakunya. Turner 2010. Teori labeling memiliki dua proposisi. Proposisi pertama, perilaku penyimpangan bukan merupakan perlawanan terhadap norma, tetapi berbagai perilaku yang menghasilkan didefinisikan atau dijuluki menyimpang. Devian atau penyimpangan tidak selalu dalam tindakan itu sendiri, tetapi merupakan respon terhadap orang lain dalam yang bertindak. Proposisi kedua, labeling itu sendiri menghasilkan atau memperkuat penyimpangan sekaligus respon orang-orang yang menyimpang terhadap reaksi menghasilkan penyimpangan sekunder yang mana mereka mendapatkan citra diri atau definisi diri sebagai seseorang yang secara permanen terkunci dengan penyimpangan itu sendiri merupakan outcome atau akibat dari kesalahan sosial dan penggunaan kontrol sosial yang salah. Turner 2010. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa konsep lain yang ada di dalam teori labeling. Menurut Kay T. Erikson atau Beck, konsep pertama yang akan dibahas adalah master status. Teori penjulukan memiliki label dominan yang mengarah pada yang disebut dengan master status. Makna dari master status tersebut adalah sebuah label yang dikenakan atau dikaitkan biasanya terlihat sebagai karakteristik yang lebih atau paling penting ataupun yang lebih menonjol daripada aspek lainnya pada orang yang bersangkutan yang melakukan penyimpangan kejahatan. Bagi sebagian orang, label yang telah diterapkan atau yang biasa disebut dengan konsep diri, maka mereka menerima dirinya seperti label yang telah diberikan kepadanya. Bagaimanapun bentuknya itu, hal ini akan membuat keterbatasan bagi seseorang yang diberi label untuk melakukan sebuah penyimpangan atau kejahatan yang akan mereka tindak. Kondisi seperti inilah yang akan sangat menyulitkan untuk menata identitasnya menjadi dirinya sendiri tanpa memandang label yang telah diberikan kepadanya. Akibatnya, ia akan terus mencoba melihat dirinya secara mendasar seperti label yang telah diberikan kepadanya sebelumnya. Terutama, sekarang ia mengetahui orang lain memanggilnya seperti label yang telah diberikan kepadanya. Selanjutnya, di sini ada deviant character. Konsep ini mengacu pada seseorang yang diberi label telah benar-benar bersikap dan bertindak seperti label yang telah diberikan kepada dirinya secara penuh dan utuh. Kay T. Erikson menyatakan bahwa label yang telah diberikan bukanlah keadaan sebenarnya, tetapi merupakan pemberian dari anggota lingkungan tersebut yang mengetahui bahwa dan menyaksikan tindakan mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Atwood 2008.
Selanjutnya, ada dari teori labeling, Howard S. Baker menekankan dua aspek tentang ini. Penjelasan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu sampai bisa diberi cap atau label yang sebagai penjahat. Dan pengaruh dari label tersebut sebagian konsekuensi penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Perilaku seseorang yang bisa sungguh-sungguh menjadi jahat jika orang itu telah dicap jahat oleh lingkungan sekitarnya. Edwin Lemert membedakan 3 penyimpangan. Yang pertama ada individual definition, di mana timbulnya penyimpangan diakibatkan oleh tekanan jiwa. Yang kedua ada situational definition, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan. Dan yang terakhir ada sebagai pola-pola perilaku yang terorganisir dalam sumber-sumber kultur atau. Nah, itu sedikit pemaparan dari saya tentang teori labeling dalam mata kuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang. Semoga dapat dimengerti untuk kita semua. Terima kasih.